kelas 12. Materinya udah Ibu bilang materi dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu semua. Materi SMP pun juga ada. Nanti dia apa dipelajarin. Rambutnya Ibu tengok, udah cantik lagi nggak kayak abang-abang. Naik Junita ranking berapa Junita? Ranking 5, Bu. Naik atau turun? Atau naik turun? Naik turun. Nampak ya, seharusnya pada saat pembelajaran dan ini itu kalian kejar. Karena kan penilaiannya kepedulian kalian. Ketepatan waktu ngumpul tugas, pokoknya kalian juga jaga kesehatan, jangan sampai lengah. Dengar nak? Bu. Mempersingkat waktu, kita mulai aja pembelajaran kita untuk pagi hari ini di tahun ajaran yang baru ya, di kelas yang baru. Naik kelas semua kan? Naik, Bu. Naik? Iya, angkatan COVID ya. Ya, jangan suka mengeluh pembelajaran hanya dari gurunya. Enak, dari semua bisa, dari YouTube, Google itu bisa kalian pelajari. Ya. Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat semua kan? Ya, Ibu lihat ini masih beberapa orang aja yang hadir. Nanti kalian cek dulu di grup ya. Untuk Angel coba cek dulu kawan-kawannya sama Rika. Cek kawan-kawannya, ingatkan di grup ya nak. Kalau sudah masuk biar terlambat, langsung aja bergabung, bilang seperti itu ya. Rika, Angel. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dahulu ya. Doa dipimpin oleh Ilyas. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pelajaran kita di kelas 12 ini kita belajar tentang geometri ruang. Waktu SMP itu sudah ada belajar bangun ruang. Geometri itu berkaitan dengan bangun-bangun, baik bangun datar maupun bangun ruang. Bangun datar itu apa saja? Trapesium, persegi panjang, Iya. persegi, Iya. segitiga, layang, jejar genjang, lingkaran. Terus? Berarti dari pertama untuk bangun datar itu, ini kita masih cerita geometri ya. Geometri itu berhubungan dengan bangun-bangun, baik bangun datar maupun bangun ruang, serta unsur-unsur yang ada di dalamnya. Ya nak, Ibu tanya unsur-unsur dalam geometri ruang. Apa aja unsur-unsur yang ada di pada geometri lah dulu, pada garis, kan garis itu kan. Kalian tarik garis dari A, tarik garis ke B. Dari B, tarik garis ke C. Dari C, tarik garis ke D, ya kan? Misalnya ini, seperti ini. Ini ada, ini berarti dalam bentuk apa ini? Persegi panjang. Oke, persegi panjang. Kan kita tarik garis dari ini kemari, kita tarik garis ya kan? Kita tarik garisnya kemari, kita tarik garisnya. Lalu kita tarik garisnya. Maka jadi sebuah bangun, ya. Lalu ujung-ujungnya ini apa namanya? Ini Ibu hanya untuk mengingatkan dulu. Sudut ya, Bu. Sudut. Titik. Titik. Iya, titik. 1 titik 2 koma. Ilyas cantik siapa yang punya? Ilyas cantik. Ya, itu dia. Jadi tadi udah ada geometri itu ada bangun, lalu ada unsur-unsurnya, bisa titik, garis, bidang. Ya nak, ini dia kita belajar geometri ruang, yaitu jarak dari titik ke titik, ya. Tujuannya apa kita belajar ini? Biar
mampu menentukan ya jarak antara unsur-unsur dalam ruang dimensi 3. Tadi Bu bilang dimensi 3 ya dalam bentuk ruang. Perhatikan ya geometri ruang itu. Ya, geometri ruang itu yang pertama dia ada sisi datar. Sisi datar itu ada kubus, balok, limas, sama prisma. Bangun ruang sisi lengkung, ya, sisi lengkung dia, sisinya lengkung. Kerucut, tabung, dan bola, ruang sisi lengkung. Tapi untuk pertemuan kita hari ini, kita bahas bangun ruang sisi datar itu pada kubus. Ya, pada kubus. Sampai di sini ada yang mau kalian tanya? Pas, Bu. Enggak ya, ya. Lalu dari bangun-bangun tadi ada unsur-unsurnya, nah. Ya, ada jarak, ada sudut pas yang kalian bilang. Ada jarak titik, titik ke garis, titik ke bidang. Untuk hari ini yang kita pelajari adalah jarak titik ke titik. Ini yang kita pelajari. Dari titik ke titik. Kalau misalnya Gojek lah, apa yang kalau kalian pakai aplikasi Gojek, yang dihitung kan titik rumah kalian dengan titik abang Gojek kan? Sekarang Ibu jelaskan apa itu titik. Nampak ini, Nak? Nampak, Bu. Oke. Titik tidak dapat didefinisikan, tetapi dapat dinyatakan dengan tanda noktah. Noktah ya. Nama sebuah titik biasanya menggunakan huruf kapital. Ingat, untuk membuat titik ataupun sudut-sudutnya ini menggunakan huruf kapital. Ya. Kalau berdasarkan gambar ini ada berapa titiknya? Ada titik A, 8 Bu. 8 titik. iya 8, ada 8 titik ya, ada 8 titiknya. A ke B, lihat A ke B, kalau dia pada kubus ini namanya rusuk. Kalau kubus, apa bentuk alasnya, Nak? Bentuk alasnya apa? Persegi, Bu. Persegi. Persegi ya, oke persegi. Apa salah satu sifat persegi? Wah, Memiliki 4 sisi yang sama panjang. iya itu dia pas yang Junita bilang, semua panjang sisinya Sama. sama. Iya ya, semua panjang sisinya sama. Itu dia kalau persegi. Jadi karena alasnya itu tadi adalah berbentuk persegi, maka pada kubus seperti itu juga. Sepanjang rusuk-rusuknya adalah sama. 12. Berarti kubus itu ada 12 rusuk. Sudah pas itu? Sudah. Untuk dari sini, titik, ada yang mau ditanya, sudah ngerti mana itu titik pada kubus? Ngerti, Bu. Sudah, ada kedudukan titik dan garis. Ada titik yang terletak pada garis, ada titik di luar garis. AB titik apa aja? Titik AB. Bu. Lanjut jarak titik ke titik. Perhatikan bagus-bagus, Nak. Misal, kita mau cari jarak dari titik A ke titik B. Ya, misalnya si Ani mau jumpain si Budi. Nah, jadi ditanya jarak tempuh si Ani ini mau ke si Budi itu berapa misalnya. Ya. Sebenarnya bisa kita tarik garis langsung seperti ini.
Sudah, kita tarik langsung garis seperti ini. Tetapi dalam matematika tidak boleh. Harus kita tarik dulu garis horizontal. Dari titik A, kita garis dulu garis horizontal. Kita buatlah. Di sini namanya titik C. Tarik garis vertikal. Ini namanya garis vertikal. Sehingga terhubung ke B. Sudah? Inilah dia titiknya. Jadi, coba perhatikan kalian. Ini segitiga apa yang dibentuk? Ya, segitiga siku-siku. Waktu SMP, ada pelajaran ya menghitung segitiga siku-siku pakai dalil apa? Pitagoras. Iya, mantap. Pakai dalil Pitagoras. Cara titik ke titik juga pakai dalil Pitagoras. Apa itu dalil Pitagoras? Hubungan kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau mencari miring. Ya, kalau garis miring berarti AB kuadrat, ya mencari AB ya, mencari AB ini berarti AC kuadrat ditambah CB kuadrat. CB. Contohnya lihat, perhatikan ya. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya, Ibu misalkan di sini hanya A. Yang ditanya titik A nih ke titik C. Lalu titik A ke titik G. Lalu titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Ibu misalkan di sini ada titik B. Ada 3 pertanyaan, perhatikan bagus-bagus, kalau tidak jelas boleh ditanya. Ya, boleh ditanyakan ya, Nak. Kita bahas yang pertama. Lihat yang pertama tadi A ke C. Ini A ke C kita buat jadi AC ya. Kita buat ini dia A ke C. Kita tarik garis dulu. Sudah? Lalu dari garis itu kita tarik. Ini dia garis vertikal horizontalnya. Lalu ini vertikalnya. Setelah itu kalau kita pisahkan dia dari sini, jadi ini bentuknya. Ya, kalau kita pisahkan. Jadi bentuk segitiga apa? Siku-siku. Iya, siku. Tadi ini dia. Di sini titik A. Ya. Di sini titik B. Ini titik C. Yang dicari tadi A, C. Berarti sisi miring. Sisi miringnya AC sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Lalu nanti hasilnya diakarkan. Sudah. Tadi sisinya adalah A. Ya, sisinya sama semua. Berarti A kuadrat AB tadi A, BC juga A. A kuadrat ditambah A kuadrat hasilnya berapa, Nak? 2 kuadrat. 2A Oke, kuadrat. A kuadrat. Sekarang Ibu tanya, ini ada A akar 2. Dari mana diperoleh A akar 2? A kuadratnya dicoret dengan akar ya, Bu? Ya, ini 2. A akar 2. Sampai untuk soal contoh yang pertama, ada yang mau ditanya? Masih gampang berarti ya, tinggal mengapakan pangkatnya ini, akarnya ini aja. Paham semua? Paham, Bu? Paham ya? Ya. Ibu lanjut. Ini contoh masih pertanyaan tadi. Sekarang yang ditanya jarak A ke G.
Kita buatlah garis. Ini garisnya Ibu buat. Ya, kita tariklah garis dari titik A ke titik G. Oke, ini dia. Berarti kita perhatikan segitiganya. Anggaplah ini belum ada garisnya. Inilah garis yang pertama. Titik A ke titik G. Sudah, baru kita buat, kita jumpakan. Berarti ini bisa membentuk ini dia. Lalu ini garisnya. Membentuk segitiga apa? Siku-siku. Siku-siku. Ini dia hasilnya. Ya. Ini dia hasilnya. Sudah, AG sama dengan, Ibu kembalikan lagi. AG sama dengan, mencari sisi miring juga. AC kuadrat ditambah CB kuadrat. Ya. AC tadi, ada AC. AC-nya A akar 2 tadi ya, Nak. Ya, Bu. Lalu CG-nya akar kuadrat. Ini gimana maka hasilnya jadi 2A kuadrat? Ayo. 2 pangkat 2 dimatikan dengan sama. Ya, ini akarnya jelas habis ya. Ya kan? Karena pakai eksponen. Berarti ini. Lalu A-nya dikuadratkan. Maka hasilnya 2A kuadrat. 2A kuadrat ditambah A kuadrat jadi 3 ya, Nak. Ya, 2 tambah 1 jadi 3. 3A kuadrat. Yang bisa kita hilangkan ya, kita gunakan rumus ataupun sifat eksponen. Ini dia. Akar 2-nya tadi kita akarkan menjadi A, sama caranya akar 3 tetap. Jadi hasilnya A akar 3. Lihat orang, apa rumus diagonal sisi pada kubus A akar 2? Ingat itu. A akar 2. A-nya itu adalah panjang rusuk. Ingat ya. A-nya itu panjang rusuk atau panjang sisi. Ya. Yang kita dapat ini diagonal 2 pada kubus itu rumusnya A akar 3. A itu tadi apa? Panjang rusuk, Bu. Panjang rusuk atau panjang sisinya ya, panjang rusuk atau panjang sisi. Untuk yang mencari diagonal ruang, ada yang mau ditanya? Panjang titik A ke garis atau ke titik P. P itu adalah yang berada di tengah F. Ya. Jadi A ke P tinggal gampang aja tarik garisnya. A ke E. Lalu E ke P. Biar membentuk sebuah segitiga juga. Segitiga apa? Siku-siku. Siku-siku. Segitiga siku-siku. Miringnya. Ini dia hasilnya. Ada yang mau ditanya untuk hasilnya itu dari mana? Biar jangan mumet otaknya. Ya. Cara cepatnya, kan tadi kita ini mencari A ke P. Ya. AP kuadrat itu AC kuadrat ditambah CB kuadrat. Dicatat ini, catat ya. AC kuadrat itu tadi dapat kita bahwa AB kuadrat BC kuadrat. Berarti AP bisa AP ini bisa kita buat itu AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CB kuadrat. Syaratnya apa, Bu? Syaratnya jika A, B
ke BC tegak lurus. Lalu B ke CP atau ke CG tegak lurus. Maka ini rumus gampang. Pas, Bu. Dah, Ada Bu. yang mau Dah, Bu. ditanya? Dah. Ya, Bu. Enggak. Nggak ada. Enggak. Kalau memang sudah ngerti, ini nanti Ibu kirim tugasnya ke kalian. Ya, Ibu kirim tugasnya nanti ke grup. Di pembagian kelompoknya Ibu buat di grup. Ibu bagi di grup WA nanti kelompok kali. Silakan kerjakan yang 2 soal ini biar kita diskusi nanti biar presentasi. Tinggalkan Google Meet-nya, Nak. Kita ke WA grup diskusi nanti dikirimkan tugasnya ya. Sudah selesai di grup WA kita berdiskusi, langsung saja untuk presentasi. Di sini Ibu ambil dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu si Jessica, Junita sama si Putri, dan kelompok 4 anggotanya Ilya, Septi dan Dwi. Nanti untuk kelompok 2 siapa yang presentasi? Angel, Bu. Angel, oke. Untuk kelompok 4 siapa yang presentasi, Nak? Ilyas, Bu. Ilyas ya, ya. Tanpa memperpanjang kalam, langsung aja ya kita presentasi dari kelompok 2. Udah, ya silakan Angel untuk presentasinya, Nak. X dan Y berturut-turut dari siku berikut adalah segitiga siku yang pertama, sisi yang ditanya sisi miringnya dan diketahui yang tegak dan sisi alas. Dan di segitiga siku-siku yang kedua yang ditanya itu alasnya. Masuk ke penyalaan. Kita ke segitiga siku-siku yang pertama dulu. Itu yang ditentukan yang garis tegak dan alas. Yaitu garis tegaknya 8, kita ubah ke akar menjadi 2 kali 4 atau 2 akar 16. Dan yang alasnya itu udah diketahui akarnya 2 akar 3. Jadi kita langsung masuk ke sisi miringnya. X sama dengan 2 akar 16 tambah 3. Hasilnya sama dengan 2 akar 19. Selesai di situ, kita masuk ke siku-siku, segitiga siku-siku yang kedua. Dua-duanya sama-sama harus kita cari akarnya juga. Yang 27 itu kita ubah menjadi 9 kali 3 atau sama dengan 9 akar 9. Yang 9 itu sama dengan 9 akar 1. Berarti kita langsung masuk ke X sama dengan 9 akar 9 kurang 1. Kenapa kurang? Karena yang ditanya sisi alasnya. Lanjut kita ke sama dengan 9 akar 9 kurang 1 sama dengan 9 akar 8. Sama dengan 9 akar 4 kali 2 sama dengan akarnya itu kita keluarkan 4-nya. 4 akar 4 itu 2, berarti 9 kali 2 akar 2. Hasilnya sama dengan 9 kali 2 18, akar 2 tetap, berarti 18 akar 2. Berarti jawaban dari nomor 1 A.
yaitu 2 akar 19 dan 18 akar 2. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Yang 27 itu, Bu. Itu di akar itu 9 kan 3, baru 9 akar 3. 9 akar 9 itu gimana? Bisa nggak paham? Coba jelaskan Angel, 9. nanti Bu bantu. 27 kan kalau kita pecah jadi 9 kali 3. 9 kali 3 kan 27. Ya, Bu. 27 kalau kita pecahkan jadi 9 kali 3. 9 kali 3 hasilnya 27. 9 itu kalau misalnya dia 3 diakarkan menjadi 9. Kan kalau 9 dipecah jadi 3 kali 3 kan tetap 3-nya. Berarti 9 itu tetap, 3-nya kita ubah jadi 9. Kalau 9, akar 9 kan 3, berarti tetap jadi 9 kali 3. 9 akar 9 hasilnya. Sudah? Ada lagi? Kalau nggak ada yang ditanya, lanjutlah kelompok sebentar ya Ibu. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 itu Ilyas, siapa lagi? Ilyas, Septi, sama Dwi. Ya. Silakan Nak. Berapa panjang AG dari balok ABCD? Berapa panjang AG pada kurus ABCD EFGH? Kalau panjang AB 12, panjang BC 3, panjang CG 4. Ditanya panjang AG. AG sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Sama dengan AB-nya tadi 12, jadinya 12 kuadrat ditambah BC-nya 3, jadinya 3 kuadrat ditambah CG-nya 4, jadinya 4 kuadrat. AG sama dengan 12 pangkat 2 sama dengan 12 kali 12, hasilnya 144 ditambah 3 kuadrat, 3 dikali 3 sama dengan 9, ditambah 4 kuadrat, 4 dikali 4 sama dengan 16. AG sama dengan 144 ditambah 9 tambah 16, hasilnya 144 ditambah 25. AG sama dengan 169. Akar dari 169 adalah 13. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 4? Kenapa bisa seperti ini? Sekarang Ibu tanya, jika kita ingin menggunakan, tadi udah Ibu jelaskan, kalau ingin menggunakan dalil Pitagoras dengan menggunakan rumus ini, apa tadi syaratnya? Harus tegak lurus. Oke, harus saling tegak Harus saling tegak lurus ya. Iya, sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak? Iya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanya, berarti sudah. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Septi. Jadi bahwasanya dalam geometri ruang pada sisi bidang datar dan sisi bidang lengkung. Dalam geometri ruang harus ada dalil Pitagoras. Jika dalam dalil Pitagoras dalam ruang sisinya itu harus tegak lurus. Rumus diagonal sisi A ruang A. Iya, itu ya yang kita dapat hari ini, bahwasanya saya ulangi, geometri ruang itu ada yang sisi datar, ada yang sisi lengkung.
Ya, terus untuk penggunaan rumus yang seperti yang kalian buat tadi, dia harus saling tegak lurus. Diagonal sisi, rumusnya A akar 2. Untuk diagonal ruang, rumusnya A akar 3. A itu tadi apa, Nak? Panjang rusuk. Iya, panjang rusuk. Ada berapa sebelum Ibu tutup kita ini? Ada berapa tadi titik kubus? 8. Oke, 8. Ada berapa rusuknya? 12. 12. Ya, ada 12 rusuknya. Sebelum Ibu tutup, gimana lah pesan dan kesan pembelajaran hari ini dengan materi yang seperti itu dan dengan metode pembelajaran daring seperti ini? Gimana pesan dan kesannya untuk pembelajaran kita hari ini? Angel dulu, Angel, gimana pesan dan kesannya? Pesannya yang kayak tadi Ibu bilang, kalau misalnya mengerjakan soal itu jangan langsung ambil pusing, kerjakan pelan-pelan, Terus? jangan sampai stres. Iya, itu paling utama. Stres duluan nengok angkanya, nengok gambarnya aja udah gila dia. Kalau dari materinya gimana materinya? Agak rumit sih, Bu. Oh, termasuk rumit ya? Kenapa Ya, yang pertama Ilyas tadi bilang agak rumit, rumit? Karena pembelajarannya kayak gini sih agak rumit. Oh, berarti mungkin kalau tatap muka kita lebih enak gitu ya? Lebih Ya, mudah. karena ada interaksi gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan nggak ada interaksi, mau tanya ini apa yang mau ditunjuk gitu ya? Iya, Bu. Ya. Oke, kalau masalahnya karena materinya sulit, sistem pembelajarannya pembelajaran daring ya. Nggak sulit sih, lebih kelupa aja. Berarti harus lebih banyak latihan lagi lah ya. Iya. Ya. Jadi pesan Ibu untuk pembelajaran kita hari ini, yang pertama jangan stres duluan, jaga kesehatannya ya. Untuk pelajaran matematika ataupun pelajaran yang lain itu harus diulang-ulang biar terbiasa pengerjaan soal karena sudah kelas 3. Ya, Nak? Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu harap pembelajaran berikutnya akan menjadi pembelajaran yang lebih baik ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Elma. Ibu persilahkan, Nak. Mari kita menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih buat anak-anak Ibu. Nanti tugas LKPD-nya yang harus dikerjakan paling lambat kumpulnya jam 8 malam. Kirim pribadi ke WA Ibu ya. Apa? Aduh, kalau tadi kan diskusi, ini kan udah tugas mandiri untuk penilaian mandiri kalian. Tadi pun memang ada penilaian mandirinya dari bertanya, cara menjawab, itu udah penilaian loh. Selama dari ini terus kumpul tugas tepat waktu. Itu penilaiannya. Paling utama penilaian saya, kalau penilaian saya pribadi itu karakter kalian. Nanti yang kalian kerjakan saya kirim itu, Nak, LKP tugasnya sama refleksi ya. Jadi apa pesan-pesan kalian hari ini itu jadi kritik dan saran untuk pembelajaran saya selanjutnya. Ya, biar pembelajarannya lebih baik dan semoga COVID ini cepat berlalu. Amin, dan kita semua sehat-sehat ya, Nak. Ya, Bu. Pembelajaran kita yang selanjutnya itu nanti tentang jarak titik ke garis.
Kalau tadi titik ke titik, nanti pembelajaran selanjutnya jarak dari titik ke garis. Jadi cari sumber-sumber belajarnya sebelum kita mulai pembelajarannya, boleh ditanyakan di grup. Ya, baiklah, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Semoga semuanya sehat-sehat terus, rajin belajar karena sudah kelas 12, rajin-rajin soal yang ada, yang kalian dapat ya, rajin-rajin bahas soalnya. Ya, saya tutup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih buat semua anak-anak ibu yang sudah aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat Waalaikumsalam. Ya, makasih banyak anak. Bu. Ya, Bu.